kita sudah mendengar beberapa banyak hal yang bikin seluruh pecinta anime di seluruh dunia itu kejang-kejang, sakit kepala, lalu juga bingung setengah main. Entah kenapa apa yang terjadi hingga hal seperti ini malah terjadi di dunia yang sangat amat fana ini. Jadi banyak sekali berita yang bermunculan di sosmed itu tentang bagaimana pemerintah Jepang melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan anime-anime ilegal. Kita juga sadar sendiri itu adalah sebuah hal yang dilarang di banyak negara. Tetapi peraturan Jepang itu memang hanya berlaku di negaranya. Lantas bagaimana dengan negara-negara lain yang malah menjadi penyedia untuk bajakannya? Seharusnya kalau kita menyadari langsung itu adalah yang berhak terkena pasal dari penyebaran itu adalah orang yang menyebarkan pertama kali, bukan orang yang menyebarkan luas. Itu yang ada di undang-undang setiap negara. Tapi itu tidak berlaku kalau ini adalah karya yang punya hak cipta secara langsung. Seperti anime-anime yang punya lisensinya, maka punya kekuatan hukum yang lebih kuat. Jadi di sini gue akan membahas tentang bagaimana nasib anime di tahun 2021 dan apakah kita akan kesulitan untuk mendapatkan anime-anime terbaru yang telah kita tunggu dari sekarang. Ini bahasan gue dan semoga bisa buat teman-teman yang lagi linglung, cemas dan takut-takut kejang-kejang itu bisa bernafas lega. Pertama yang harus gue kasih tahu kepada kalian adalah banyak sudah youtubers yang telah membahas tentang ini. Sebagian udah gue tonton. Ya entah kenapa video gue yang paling atas ya, kata kunci menarik juga, tapi penontonnya nggak sebanyak itu. Tapi kita nggak membahas itu, kita membahas bagaimana nasib dari anime di tahun 2021. Yang pertama adalah Jepang tidak sejahat yang kita ketahui. Meski mereka melarang, itu sebuah hal yang pantas untuk memaksimalkan pendapatan. Dan mereka juga sudah menyediakan banyak sekali situs atau channel untuk kita menonton secara legal, secara gratis. Contoh, Muse Asia. Ini adalah channel yang kalau tidak salah milik perusahaan Singapura yang mengorbitkan anime-anime legal secara gratis. Lalu ada Anilog yang memang sudah banyak banget dibahas. Jadi Anilog ini langsung dari studio-studio Jepang. Nah ini hebatnya nih. Langsung dari studio-studio Jepang yang akan menayangkan anime-anime mereka secara gratis juga. Masih ada seperti Funimation, Fun Animation, ini juga situs yang menyediakan secara berbayar. Ada juga Crunchyroll, ini juga berbayar. Ada Anime Planet yang dia lebih gratis. Oke, kita sekarang sudah tahu ternyata nggak sejahat yang kita kira. Ada situs-situs yang memang diproyeksikan untuk kita mendapatkan video-video anime terbaru secara legal dan kita nggak perlu khawatir soal itu. Yang jadi masalah itu adalah tentang kapankah akan dirilis via situs-situs tersebut. Itu yang akan jadi perdebatan saat ini. Karena kita sadari sendiri adalah anime yang tayang, anime-anime ongoing sekarang itu semuanya itu by TV. Jadi di TV itu kita sudah mengetahui kalau di TV Jepang yang menayangkan anime tersebut itu banyak orang rekam lalu di-share ke internet. Nah, lalu besoknya itu bisa kita nikmati subtitle Indonesianya. Itu akan berbeda kalau kita menontonnya langsung secara legal. Selisihnya itu kita tidak tahu. Anggaplah hari ini rilis Shingeki no Kyojin episode 1, season terbaru. Mungkin aja kita baru bisa menikmati secara legal itu bulan depan. Itu mungkin saja terjadi. Karena apa? Memang apa yang terjadi itu adalah hal yang memang kita harus proyeksikan terlebih dahulu. Itu yang menjadi kesulitan saat ini. Kenapa banyak sekali wibu-wibu itu yang merasa cemas. Cemasnya itu bukan karena mereka tidak bisa menonton lagi, tapi tidak bisa menonton dengan cepat. Itu aja. Akhirnya apa yang terjadi di sistem-sistem atau di grup-grup mereka itu adalah mereka sudah tak lagi punya bahasan dengan skala lebih cepat ataupun bahasan-bahasan menarik. Kecuali mereka yang tinggal di Jepang sana memberikan spoiler secara langsung. Ini yang jadi masalah buat kita. Nah, bagaimana tentang fansub? Sudah jelas fansub ini akan kesulitan mendapatkan anime legal terbaru. Ketika anime legal rilis, baru mereka bisa ngesub. Masalahnya adalah channel-channel yang tadi gue sebutkan di YouTube. Di YouTube, ini mereka juga mengetahui tentang penikmat di luar negeri. Yang paling keras adalah penikmat di luar negeri ini
akan memberikan juga yang namanya subtitle ke video-video yang rilis di channel-channel tersebut. Nah, itu akan menjadi masalah terbesar untuk kehidupan para fansaber di Indonesia. Itu yang akan menjadi masalah, karena mau nggak mau akhirnya mereka bakal gulung tikar. Kenapa bisa gulung tikar? Karena mereka akan lebih telat dibandingkan dengan channel-channel lain yang tiba-tiba menyediakan subtitle berbahasa Indonesia. Itu yang harus kita perhitungkan lebih dulu, kehidupan fansub lokal kita yang akan jadi masalah. Karena mereka itu mendapatkan penghasilan by iklan, bukan by download per view. Itu yang harus teman-teman ketahui. Gak semua fansub itu kaya, ada juga yang miskin kayak fansub gua gitu. Nah, itu adalah tentang kehidupan nanti di tahun 2021. Kita masih bisa menikmati, tapi kita tak bisa menikmati dengan waktu yang lebih cepat. Kita bisa menikmati, tapi bukan dengan kualitas terbaik. Kita masih bisa menikmati, tapi agak lebih telat daripada mereka yang nonton di Jepang sana. Itu yang menjadi masalah kita. Kita masih bisa tenang. Kenapa? Karena anime itu nggak hanya dilisensikan oleh studio Jepang, tapi juga oleh pemegang saham di Amerika Utara. Itu yang jauh lebih mewah sebenarnya. Nah, kalau animenya dilisensikan oleh pemegang saham yang ada di Amerika, artinya pemegang saham itu bisa juga share video-video mereka itu ke negara-negara di seluruh dunia lebih awal. Kenapa? Karena mereka punya lisensinya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau misalnya yang dicuri itu dari video mereka, bahkan pihak Jepang pun nggak bisa napa-napa karena lisensinya udah punya mereka. Mau nanti logonya Bushiroad, Aniplex of America maupun Kadokawa itu bebas. Yang jadi permasalahan adalah dubbing. Dubbingnya belum tentu Jepang. Sedangkan kita secara langsung sangat menikmati dubbing Jepang daripada dubbing Amerika atau dubbing dengan berbahasa Inggris. Itu memang tidak dinikmati oleh banyak orang. Khususnya gue sendiri pribadi lebih suka dubbingnya kalau menggunakan bahasa Jepang. Jadi itu tentang bagaimana kehidupan para wibu nanti. Tetap saja kita bisa menonton, jadi nggak usah cemas. Jepang tidak akan segitu jahatnya sampai hingga membuat para penikmat anime di seluruh dunia itu nggak bisa menikmati lagi. Itu nggak mungkin, bro. Gua sudah jadi wibu secara senior dan sampai 4 kali mendapatkan hal-hal seperti ini. Pemerintah Jepang ngeblokir lah, pemerintah Jepang memperketat, dan sampai sekarang kita bisa menikmati seluruh anime sampai sekarang. Buktinya sampai hari ini kita bisa menikmati. Kita nggak usah khawatir lagi dengan tahun depan. Tahun depan masih kita nikmati. Jadi nggak usah cemas. Kita masih bisa menikmati. Itu aja yang akan gue simpulkan untuk video kali ini. Jadi itu sekian dari gue. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa berkomentar kalau lo punya hal-hal atau pendapat yang lebih menarik. See you next time.